Kejadian di Raja Kuring Jembatan Merah. Panjangnya bang, pala itu bisa diharmoni, buntutnya ada di Silang Monas apa nggak salah. Buset. Kebetulan saya korban, saya sama ponakan saya koma. Mobil patah sih katanya sih kejebak rel. Adik saya dibacokin, anak pelonya maju tuh. Jadi kayak ditamengin sama anak pelo. Kan dulu Poncol itu belum serapi sekarang bang ya. Adik saya itu sebenarnya nggak digotong, diseret. Udah parah, pertama saya dibacok sekali aja itu udah mata mangap doang. Akhirnya disayurin parah. Buset. Kan. Kok nggak salah juga sama mereka, Poncol sama Tamsis gabungan gitu. Buset. Nah itu kan berarti kan lu momen lu kena. Betul, kena. Pas lu ngenain gantian. Kalau dibilang ngenain, sepintas sih bang ya, nggak bener-bener apa. Lu mandiin tuh orang. Nggak sepintas jatuh dimandiin enggak. Jadi kayak ya lagi ini udah sirem ber ya, sama Jawa di Paragon. Di Paragon. Pas banget lebaran dia tuh. Hari itu kebetulan ada anak 58 Mayoran. 58 sama 63. Priuk 63 datang, cuman nggak rame, cuman sekitar ada 1 orang 2 orang. Mereka main ke kita gitu. Saya kompas jalan nih, pas di pos kota Kampung Jawa rame bang. Kampung Jawa rame di pos kotanya tuh yang kompasnya. Anak-anak bilang nih ulur, biar tahu masanya berapa gitu. Jadi kita ngalah ke jalur seberang, digiring sama dia ke Paragon. Tuh, yaudah akhirnya kita ribut, kita ngegelar dari jembatan KFC itu. Jembatan KFC kita ribut, jeder. Jebol dia ke dalam. Sempat emang goyang juga gitu karena memang di situ ada apa tuh temennya si bule ini Riko itu yang datang 3 Priuk itu megang air juga. Kebetulan emang tuh anaknya selon top juga gitu. Kemudian seruntulan ribut Jawanya panik jatuh-jatuhan gitu. Ya udah asal nyirem aja gitu. Tapi nggak semata-mata mandiin gitu. Tapi kena nggak tuh yang lu lihat? Kalau bilang kena bang. Dari baju kadang-kadang pada sobek gitu. Pada lu lihat di situ, pada rontok kan? Kena gitu, kena rontok. Buset, parah banget. Oke nih, tapi menurut pribadi nih, lebih bahaya kena air keras apa kena BR? Sama sih bang, itu juga bahaya. Cuman mungkin lebih ke tergantung apesnya parahnya gimana gitu. Itu sih. Anjir. Ya, memang sih kalau kita ngomongin saya pribadi juga nilai kadang memang Barat tuh luar biasa top gitu. Nggak cuma Budut, semua sekolah tuh top di Barat. Gitu. Anjir. Karena titik-titiknya banyak kan bang ya. Dari Pesaki, Cengkareng sampai titik-titik ke sini kan DKI dulu Jawa. Aduh, tapi lu pernah nggak sih nembusin sampai di era lu tuh mentok ujungnya 913? Pernah 913, tapi Tangerang mana sih lupa ya nama daerahnya bang itu. Cuman pernah gitu. Nyari apa anak bijer? Gue sih nyari anak bijer. Sempet ke makam almarhum malah kita ke Almarhum Ripal. Oh gitu? Ke Semanan kalau nggak salah ya. Hampir setiap kita 913 itu ngadain kayak mampir bang pasti bang ke almarhum. Masa sih? Iya. Oh alhamdulillah. Jadi emang Ripal itu disayang lah gitu dulu. Iya, Bahkan saya aja yang nggak belum kenal lah kalau itu masih SMP dulu kan. Rasanya itu ada gitu. Orang ini gitu, almarhum. Bahkan ada satu momen bang, lagi di acara Ripal 1 tahun kalau nggak salah. Itu Budut luar biasa bang. Saking raminya Budut bang, kan ada Budut dari mana pada datang tuh ke pusat ya ke kita gitu. Pada kumpul 8 banteng semua. Itu panjangnya bang, dari pala itu bisa diharmoni, buntutnya ada di Silang Monas apa nggak salah. Buset, serius? Luar biasanya tuh dulu, saking orang-orang tuh sayangnya sama Ripal gitu. Sampai saya mikir luar biasa banget gitu, maksudnya seorang Ripal gitu maksudnya. Iya artinya mungkin bentuk penghormatan apa bentuk apa tuh kayak gitu ya? Iya, mungkin salah satunya itu ya gitu, maksudnya untuk penghormatan. Mengenang juga. Dan luar biasanya mungkin di mata mereka yang udah kenal Ripal tuh, mungkin Ripal orangnya entah asik atau apa gitu kan. Tapi di era lu sendiri ada lagi nggak sih kejadian yang sampai? Ada. Yang sampai meninggal? Angkatan saya. Yang sampai meninggal? Serius? Si anak 52, Adit. Almarhum Adit. Ya Allah, Nabi. Saya masuk kelas 1 nggak ada. Saya kelas 2 baru ada Adit. Ya, itu artinya lu di kejadian itu ada apa enggak? Nggak ada. Apa cuma tahu kejadiannya doang? Kebetulan saya juga jatuh. Waduh. Di jalur sendiri. Jadi itu H-1 menjelang Budut ulang tahun. Nah, kita jalan di tanggal H-1 19 Mei. 19 Betul, kalau salah 19 itu. Namanya Budut itu semua kalau ulang tahun, Bang, masing-masing jalur. Cuman kalau kronologi dari teman-teman sih katanya dia ketinggalan ini, Bang, apa sih? Basis. Ketinggalan rombongan. Apa sih rombongan. Jadi kan dulu Poncol itu belum serapi sekarang, Bang ya. Jadi kejadian kan di Poncol, flyover yang Poncol Kemayoran tuh. Sama kalau nggak salah juga sama mereka, Poncol sama Tamsis gabungan gitu. Buset, parah banget anjir. Nah, itu
kalau dari teman-teman ya, benar-benar kalau lagi dari teman-teman yang bilang kalau adik tuh meninggalnya gimana, ya itu jadi pas lagi kumpul di Wahidin kan ada motor-motor juga tuh beberapa anak timurnya. Mereka nunggu 7 atas 7. Cuman sama guru dibubarin, Bang. Gitu. Udah kalau yang motor-motor jangan duluan. Ini emang guru kan selalu mencar tuh setiap hari tuh selalu mencar Bang guru. Nah, terus? Gitu. Nah, jadi bubarin. Nah, akhirnya dapat patas nih anak-anak yang nunggunya dapat patas 7. Pas di Senen dia nunggu tuh di Poncol. Tuh, oh udah dapat patas nih anak-anak katanya sih jalan. Pas jalan mobil patasnya sih katanya sih kejebak rel. Nah, yang motor itu udah terlanjur ngejadiin. Tuh. Lah berarti yang almarhum itu adalah yang naik motor tadi, rombongan motor Iya, itu. rombongan yang di motor. Bentrok sama Poncol Sama itu ya, Poncol, gabungan Tamsis, ya. apa enggak. Buset. Kami Bang memang itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya buat teman-teman semua CJ Channel juga minta bantuan doanya untuk Sudi Kiranya mengirimkan doa tuh ya buat almarhum. Betul, Bang. Baik Ripal ataupun semuanya tuh yang udah berpulang tuh. Agar mudah-mudahan diterima amal ibadahnya tuh. Amin amin. Itu imbas dari almarhum itu bagaimana responnya? Karena kan menjelang ultah budut. Untuk reaksi pihak sekolah juga sebenarnya marah sih Bang gitu. Ya, karena memang kita semua kalau kehilangan satu tuh ya rasanya sedih gitu Bang gitu kan. Bahkan kalau guru kita tuh termasuk yang guru peduli sama murid. Jadi itu dikumpulin di gedung, di lapangan, diomongin gitu. Dia harapan dia maksudnya nggak ada ngebalikin sebenarnya Bang. Harapan dari guru sekolahan tuh ya, nggak betul. ada yang memang ngebalikin gitu. Cuman kalau nggak salah memang tetap pada jalan sih Bang gitu. Tetap pada jalan, buset. Artinya apapun tragedinya semua pihak guru tuh pendidik mengajarkan untuk tidak balas dendam lah ya. Iya. Tapi kalau menurut lu pribadi nih, kalau sampai keributan itu memakan korban nyawa, menurut lu bagaimana? Balik ke karakternya orang masing-masing itu sih Bang. Gitu. Kadang ada yang saya bilang tadi, anak STM itu nggak sepenuhnya hatinya kejam sih sebenarnya. Iya, gitu. betul. Karena memang satu, selain nyari jati diri, ya tuntutan gengsi bawa nama sekolah sih Bang. Gitu. Kan kalau kita ngebacok orang, jangan ngebacok ya, ngejebolin aja tuh luar biasa nama sekolah itu gitu kan. Buset. Bisa berhari-hari ngelambungnya gitu. Iya. Apalagi budut Bisa Bang. viral Budut, dulu ya. Iya, budut kalau jebol itu, wah luar biasa beritanya berhari-hari gitu. Kalau jebol Iya, kalah. jebol kalah gitu. Apalagi Buset, masih anak bumi. budut gitu Bang. Kan Iya, jadi kayak betul. mungkin Pamornya ada naik kali nafsu ya. gitu. Iya. Makanya harapannya kayak udahlah nggak ada lagi gitu. Iyalah betul, di zaman sekarang apalagi lah ya. Kalau dibilang tuh sekarang udah nggak zaman. Kenapa sih dibilang nggak zaman? Karena kan udah nggak ada patas. Bener Bang. Karena Tapi kan kan dulu, kagak ada patah, sekarang ributnya pada naik motor. ya berarti kan diniatin gaya-gayaan. Iya, emang diniatin ya. Kalau dulu kan saya bilang sekolah, bukan saya dong, mungkin hampir semua sekolah lain atau alumni tua itu keadaan yang memang mengharuskan gitu. Karena kan sekolah naik patas, ya harus jalur ini gitu. Tapi kenapa sih lu dulu tuh nggak kepikiran gue mau naik motor aja deh? Satu kan memang kondisi keadaan Bang. Waduh, jangan diceritain dah. Sedih dah, Sama pokoknya. sedihnya. Sedih gitu kalau dibilang. Nah, memang orang tua lu kemana sih? Udah meninggal Bang. Innalillahi. Bapak, Bapak udah meninggal. ibu? Udah meninggal 2000, Ya ibu Allah, 2007, bapak 2006. buset dah. Lah berarti lu selama ini diurus sama abang lu itu? Menclok. Nah, pas sudah STM kelas 2 apa baru saya tinggal sendiri. STM kelas 2 tinggal sendiri? Karena memang sering ya gitu, nggak sama abang nggak. Kecot Karena mulu kan ya? abang kan punya istri juga Iya gitu kan betul, anak. anjir ya Nah, jadi, ampun. Alhamdulillah sih, makanya saya termasuk yang bersyukur gitu sampai Allah ngasih jalan sampai tahap ini. Bukan rasa bangga karena sukses atau apa, karena saya pribadi saya udah sampai di titik ini tanpa ada Bantuan, apapun itu gitu iya, ya. betul. Selain bantuan memang kebetulan saya tinggal di lingkup yang zona merah narkoba Bang gitu. Waduh, Dan tapi saya lu- alhamdulillah enggak. nggak kecampur. Gitu. Kacau aja lah. Lu kalau keseharian lu buat jajan sekolah bagaimana dulu? Dulu kalau ngomongin sekolah, saya ada lapak parkiran abang sebenarnya. Jadi kalau emang jatah itu sehari 15 atau nggak salah 15 atau 20 dulu. Palet dari palet. Gitu. Sebenarnya sih lebih nggak kebutuhin itu sih, sebenarnya lebih kepedulian sih bang. Kurang kasih sayang Nah, ya. saya maka lebih nyaman di zona luar gitu. Karena mereka ngerasa dianggap. Betul bang. Betul, anjir nih hikmah Makanya- banget nih, bener. Bener, makanya saya pribadi terlibat gitu juga karena memang keadaan sih yang memang Lu nggak ada yang nggak ada ngerangkul. ngerangkul gitu. Daripada gue pulang mikirin stres kehidupan, udah nongkrong gitu. Oh ya, makanya tuh Kayak buat gitu. keluarga, orang tua dan saudara-saudaraku, bila mana memang ada sanak familinya rangkul ya, agar mereka diarahkan. Betul bang, salah satu itu. Karena kalau bukan dari internal siapa lagi? Ada kejadian apa lagi dan yang lu alami sendiri yang barangkali juga masih menarik dan seru buat dibagiin buat teman-teman. Kena sih sama fluid. Nah lu, Sama peluit. iya PLO 12 PLO. Nah lu, buset. Bravo PLO nih, bagaimana? Lu pernah lu ketemu sama PLO? Kalau dia bilang pernah ketemu mah sering bang. Khususnya di kota ya gitu. Gitu. Di kota. Di kota tuanya di jalur jembatan merah. Di jalur lu nih Di mah jalur berarti. gitu. Kena.
Sebelumnya juga mohon maaf ya, maksudnya kalau untuk Pelo sendiri kita lebih menang sih bang sebenarnya. Kalau untuk basis kotanya sendiri gitu ya, jadi kayak kita selalu bentrok sama mereka gitu. Cuman pas momen kena ini malam sih jam 8 kenanya. Buset. Jam 8 malam kejadian di Raja Kuring Jembatan Merah. Tuh, jadi kita cuman ada 9 orang. Itu kelasan saya doang. Sama basis saya sisanya gitu. Ya. Mereka kalau nggak salah lagi albes itu. Karena banyak bang, nggak biasanya. Awalnya saya kagak mau niatan ribut bang, karena memang teman-teman kelasan semua kan. Karena mereka orang jauh cuma pengen tahu kota kayak gimana sih dan gitu, Nora gitu kayak gitu. Kebetulan saya korban saya sama ponakan saya. Ponakan saya koma. Aduh. Nah, jadi kronologinya awalnya lagi nongkrong nih bang di dalam kampungan situ Raja Kuring. Jadi kalau kampungan situ itu alumni tuanya tuh kampungannya alumni Budut. Emang kalau yang muda-mudanya bukan gitu. Oh iya betul. Jadi saya nongkrong di situ kayak serasa nggak ada akamsi gitu, memang nggak ada akamsi. Jadi di situ pas saya nongkrong situ saya nggak tahu, tanpa saya sadarin sebenarnya banyak yang ngelokitin. Oh, udah pada mantap. Iya, anak kampungan situ kan mungkin ada anak PSKD, anak 12 Fluid. Tuh, karena kan saya sendiri bukan akamsi gitu. Emang curiga sih memang kayak ada yang ngeliatin iya gitu, gitu. Kira Gitu ya. ya. Ada laporan kali gitu ya. Wah, ada budut nih sini nih gitu. Kira ada ya setelah pokoknya habis Isya tuh kalau nggak salah habis Isya ponakan saya habis sholat Isya dia bilang udah ayo bantai aja gitu deh. Gitu. Jadi pokoknya kita ngeliat PLO di situ. Dia dari atas rel yang mati tuh, rel mati kalau nggak salah. Jadi rel udah nggak berfungsi. Dia turun ke bawah. Di situ ponakan saya bilang, udah ayo terus saya bilang, udahlah, gua nggak mau ribut gitu. Karena emang niat awal bukan ribut. Mau main. Saya juga malu karena biar cuma ada 1 atau 2 gitu. Yeah. Emang itu juga buat jaga-jaga. Terus? Jadi pede nggak pede gitu. Karena saya ngikutin feeling sih bang. Bahasa kasarnya, gua nggak apa-apa dah berkataan ayam atau apa. Yang penting gua nggak ada korban gitu. Saya lebih ke bisa hari esok gitu. Emang karena ponakan saya itu membara emang. Sampai dia bilang budut bukan lu. Udah digituin. Iya, karena emang adik saya ini sebenarnya jiwa budut yang saya bilang. Adik saya, ponakan saya ini anak dari abang saya yang ngelarang. Kebetulan saya anak ke-10. Jadi ponakan saya udah pada gede-gede bang. Buset, banyak amat keturunan lu itu. Jadi kayak dia pengen jiwa budut mah karena nggak masuk, nggak bolehin karena orang tuanya. Udah nggak Jangan kan dia, saya aja nggak boleh. Berarti ponakan lu bukan anak budut? Bukan. Dia cuma ngikut main lu doang. Anjir. Emang tiap jalan dia ikut. Oke, terus selanjutnya bagaimana tuh tadi? Nah dari situ udah ada misalkan gitu. Keluar nih kita nih, keluar kampungan jalur Raja Kuring tuh bang. Pas keluar dari Raja Kuring, di situ mereka turun. Terus saya sempet kayak mikir dah gimana nih caranya gitu. Maksudnya kayak yang megang ber siapa gitu, yang saya lebih kayak gitu sih. Kebetulan saya juga ngelatih futsal kan dulu gitu. Jadi kayak apa itu pakai strategi gitu. Betul. Lebih mikirin gimana caranya kita menang gak korban, kita kalah pun juga gak korban gitu mikirnya. Ternyata lagi ngomong gitu, terus ponakan saya ngegelar. Gitu. Emang PLO sebenarnya udah sama-sama rame. Ponakan saya ngegelar. Yang si namanya Olis. Oh, namanya Olis. Ngegelar, dia jatuh, disabet sekali bang. Udah kan tuh. Kan pas dia ngegelar sih kita udah lari. Cuman perlu dia jatuh, dibacok tuh sekali. Terus saya gendong, saya bilang, lu kuat ya, dia cuma mangap doang sama melotot. Aduh. Wah saya pikir lewat nih, adik saya nih gitu kan. Adik gue lewat nih. Matanya, apa, saya bilang, udah lu gotong nih, ngomong sama teman saya tuh. Lu gotong aja gitu, maksudnya gotong. Saya kasih, udah gotong. Akhirnya digotong malah diseret sih bang. Akhirnya tuh pas di posisi digotong itu, kita ngeributin tuh. Udah jeder tuh, lumayan lama ributnya emang. Sampai saya kena pala, tangan, sebelum yang nancep di sini ya. Akhirnya, pas sudah ditolongin saya ribut nih teman posisinya karena saya ngap bang kena pala kena tangan kan saya kabur tuh karena kan kita nggak salah ribut berempat sisanya bang. Buset. Bener dari 8 orang atau 9 orang itu sisa pada gotong ponakan saya ini. Itu ya betul Ya karena udah parah pertama saya dibacok sekali aja tuh udah mata mau tukang mangap doang saya kira lewat kan makanya hati sih sempet hancur juga tuh hati tuh bang. Kira sing laden ini jeda-jeda sisa 4 orang atau 5 orang saya kabur bang jebol salahnya saya puter badan ke kanan nggak puter badan ke kiri karena kan adik saya posisi di kiri. Nah saya nggak tahu tuh kalau apa namanya adik saya itu sebenarnya nggak digotong diseret cuman karena teman saya juga kelas saya jebol dilepas gitu. Saya sih nggak marah ya mungkin posisinya pada saat itu emang marah tapi kalau untuk secara logika sekarang mungkin mereka juga bingung juga lah berat gitu. Akhirnya disayurin parah cepet kan anjir kayak situ temen teriak dan adek lu dan
Posisi pas nengok belakang, jadi adik saya dibacokin, anak pelonya maju tuh. Jadi kayak ditamengin sama anak pelo. Dialengin gitu ya. Nah lo Nah, terus saya lihat pakai mata pasien saya sendiri gitu. Jadi saya ngeliat tuh adik saya mau bangun dibacok lagi, mau bangun dibacok lagi. astagfirullah. Emang adik saya badannya kuat. Kebetulan kita dulu berdua mau daftar tentara, jadi sering lari, sering push up, makanya fisiknya kuat dia dulu. Dulu saya bingung tuh, wah gimana nih? Sebenarnya saya juga ngedon juga bang, karena sebelumnya udah wakil saya kabur karena udah capek. Iya. Terus udah mau lolang tas, saya tosin terus tuh, saya adu-aduin, saya tangkis-tangkisin, gitu ya karena karena ya mau nggak mau gitu, adek biar diselamatin Iya betul. gitu. Begitu yang bikin sedihnya kan saya jebolin bentengnya dulu nih, saya jebolin bentengnya, dia lari sambil dia nyabet gitu, lari kabur tapi sambil nyabet juga adik saya. Buset. Gitu makanya akhirnya mereka mundur, kita pegang adek gitu. Lu kuat ya kata dia, ini cepetan gue masih mau hidup kata dia. Cuman udah banjir lahar bang. Ya aduh. Oh badannya emang lumayan parah bang bacokannya. Banyak. Iya, banyak. Tapi untungnya dokter juga sampai bilang, alhamdulillah masih bisa selamat sih. Gitu. Iya. Ada dua sih, karena kejadiannya malam kan hawa nggak terlalu menyengat ya gitu. Jadi mungkin karena sayup angin gitu kan. Kita jadi malam bang, sekitar jam 8 atau setengah 9. Posisi juga kan gelap bang, rampul remang-remang gitu. Saya juga bingung, saya nyengok kanan, toto nyulik dari kiri karena nggak kelihatan kan gitu. Iya. Nah setelah digotong, ada saya dibawa tuh ke rumah sakit. Terus saya juga tanpa sadar, toto sulit nempel memang di tangan. Buset. Ada di sini bekas ini. Oh, lu kena kesabet juga sini ya. Aduh, coba diunjukin Dan ke buat teman-teman nih Dan nih. Aduh. Kalau dibilang sih, alhamdulillah sih ya selama kenang-kenangan cuma ini doang bang. Sama tangan paling cacat jelek gini. Ya Allah tuh ya, nih buat teman-teman tuh ya. Aduh, kacau. Sama tangan, jari lo. Ini dong sih. Itu kenapa itu? Ada ini lagi. Kok kayak agak bengkok gitu ya? Iya, lu lagi megang celurit. Diantem sama bata, jadi nggak bisa kebuka bang. Gitu. Lah berarti tapi sampai sekarang gimana tangan lu Nggak nih? bisa, udah sini gini doang sih. Gini nih. Lah ini nggak bisa ngegenggam? Genggam bisa maksudnya ininya doang nih, udah begini aja gitu. Oh, Makanya kalau oke, dibilang, anjir. saya juga termasuk bersyukur ya gitu, separah-parahnya dulu. Terlibat sama gitu-gituan, kan kita kan sampai teman-teman juga ada yang sampai taruh nyawa gitu bang kan. Sayang itu sia-sia, kasihan orang tua juga kan. Iya. Teman coba termasuk bersyukur cuman ini sama ini gitu. Itu akhirnya adek lu koma di situ. Koma kurang lebih seminggu. Astagfirullah, innalillahi. Berapa dia nerima luka bacokan di badannya? Banyak bang, di paha, Aduh. di paha juga ada berapa tuh banyak, di badan. Dia sempat kena ini juga sih bang, perut kan sempat kita dulu keluarga beli kantong darah berapa gitu buat infus itu. Saya kurang paham sih mungkin, cuman saya keluarga dulu beli darah gitu, kantong darah. Astagfirullah. Karena emang udah kehabisan darah banyak kali ya? Udah parah bang. Anjir tuh. Di tempatnya aja tuh berapa hari masih ada darahnya gitu, kental gitu maksudnya. Makanya bersyukur. Di lokasi itu? Makanya bersyukur, alhamdulillah masih selamat. Ya alhamdulillah masih bisa dikasih umur tuh ya, masih kesempatan buat hidup lagi tuh. Itu jadi momen yang paling ngenesin sih hati saya gitu. Respon orang tua bagaimana Dan setelah lu tahu Dan? Lu jadi korban? Yang abang saya itu yang saya bilang almarhum, khususnya bapaknya dia sendiri gitu. Itu saya diomelin habis bang gitu. Wah diomelin habis. Bener-bener ya, mau gimana pun saya dianggapnya salah gitu. Sekalipun saya ngebelain dia gitu ya, nolongin ujung-ujungnya gitu, karena di matanya udah saya salah gitu. Iya. Selain kerugian badan, itu kalau dinominalkan angka berapa waktu tuh ngeluarin biaya buat pengobatan adek lu itu Dan? Seingat saya ya, 25 juta. Astagfirullah. Seingat saya tuh. 25 juta. Itu di rumah sakit Atmajaya, Emporium Fluid situ. Kalau dari pihak itu, dari yang si pelaku itu bagaimana? Sempat dilaporin apa nggak? Sempat bikin ini dia nih yang termasuk momen-momen dilema sih bang. Kan namanya kita kena pasti ngebalikin dong yang pertama itu. Iya. Cuman pas pertama saya kena, itu tadi saya bilang, saya termasuk orang pakai pikir panjang mulu bang. Budu tuh ngamuk bang sebenarnya juga. Pas tahu saya kena juga kan, baru balikin gini. Lu nggak usah mikirin kolekan, semua anak kan nampung selalu gitu. Nggak usah mikirin, namanya kita ngejamu kan pasti kan. Gitu. Udah lu nggak usah mikirin dana atau apa kan, saya bilang nggak usah, udah gampang. Karena yang pertama saya gitu, saya mau UN bentar lagi. Iya betul, karena kelas 3 lu tuh udah momen akhir ya. Momen akhir tuh saya bilang dilema bang yang pertama. Bukan saya ngomong apa ya, kalau ngebalikin malah kasusnya lebih gede bang nantinya. Karena kan bisa sampai sekolahan ya kan dimasukin kan. Ada teman satu kelas saya dulu, almarhum Iam, dia almarhum anak 806. Dia paling semangat buat ngebalikin. Udah ayo ngebalikin, flow. Ngebalikin PLO-nya nih. Balikin tenang. Apalagi ada yang koma gitu kan. Dan yang koma juga ada saya juga mereka kenal sama mereka juga beberapa iya, gitu. karena sering udah ikut tadi. Gitu. Saya pikir lagi, wah kalau ngebalikin parah nih nantinya gitu. Udahlah, tahan aja dulu.
saya otak nahan, hati geram naik sebenarnya bang. Jadi gimana caranya nih gitu. Yaudah untuk saat itu seminggu itu kita adem dulu lah, ngalahin kayak gitu, ngalangin logika lah kalau dibilang. Iya, mengalahkan Rasa ego ya. Pakai logika ngalahin ego gitu. Betul. Berarti sampai akhirnya kagak ngebal. Kagak ngebal. Sama sekali nggak Sama ngebal, sekali nggak buset. Jadi setelah kalau ngomongin ngebal kita nggak ngebal. Jadi Ya, udah normal aja bang. Mungkin normal hari itu emang seperti kita aja. kalah gitu. Udah lu akuin Tapi, aja itu mah ya. Kalahnya karena memang kena korban bang ya. Cuma jebol mutup mereka jebol. Gitu. Iya. Tapi luar biasa banget, gua salut dan cukup gua berikan applause buat lu, kebesaran lu menggunakan logika, Betul bang. Gitu. mengalahkan ego karena tujuan lu udah hampir di depan mata tuh, kelas 3 lulusan Betul ya. bang. Aduh itu momen paling sedih kalau sampai kehilangan itu. Iyalah. Karena oh iya, saya salah satu kalau pas udah masuk budut dulu, karena ada momen yang kapan lagi saya punya anak nih. Anak lu lihat nih bapak gue ijazah alumni budut gitu. Wih, ada kebanggaan Salah satu tersendiri. bang, makanya pas kelas 3 kasus itu ingat kelas 1 dulu. Si Anggi anak 905 kalau nggak salah ngomong kayak gitu tuh. Veteran, dia pernah bilang, "Udah lu sekolah kan saya sempat malas-malasan kelas 1 karena nggak ada keluarga, Bang." Maksudnya kayak nggak ada. Saya baju sekolah dari temen. Hikmahnya yang lu dapat apa nih, kesimpulan ini nih, dengan hidup kerasnya di STM? Kepribadian sih, Bang. Kepribadian. Iya, jadi kayak di budut itu kayak ngajarin yang pertama kita nginjek tanah budutnya rasanya beda gitu. Wih, di tanah buru. Emang rasanya ngapa? Enggak, maksudnya kayak ada ya maksudnya, wih, jadi kayak ngerasa kalau kalian bilang setrum, wih, jadi nih anak budut gitu. Ber ya. Oke, dulu ada istilah mau senior kita culun atau gimana tetap hormatin lah gimana pun sebelum kita nginjek tanah budut, mereka dulu yang nginjek tanah budut gitu. Betul. Yang pertama itu, yang kedua yang tadi saya bilang di budut tuh saya dikit berantemnya gitu. Nah jadi kan ngebentuk apa jati dirinya bang gitu. Mental jati diri yang sampai sekarang saya bisa mampu berada di lingkup manapun. Ya kerja juga alhamdulillah gitu. Saya bisa ke bawah lah gitu. Nanti apa yang lu mau terapin, nasihat-nasihat apa buat anak-anak lu nanti? Terkhusus sebenarnya sih lebih ke nggak usah lah gitu-gitu bener. Iya. Sedih bang rasanya bang kalau kemarin kejadian lihat anak Cengkareng yang terbacok palanya tuh SMP. Oke, yang belum lama itu ya. Hati hancur bang. Kayak hancurnya pasti kan orang tua nunggu anaknya gede bang. Gitu. Saya pribadi juga termasuk demen sama anak kecil gitu, sayang. Kalau di situ kita mau tunggu anak kita gede, ketika udah gede kok korban gitu, masih sedih orang tua. Dan saya kena banget tuh, hati saya kayak pas Menyentuh aku nggak mau lah ya. gitu kayak. Betul. Kan nama kita lucu nih, anak kecil seneng. Kita pengen lihat tuh dewasa kayak gimana ya gitu Iya. ya. Pas udah gede tiba-tiba anak kita nggak ada gitu, rasanya Anjir. makanya kemarin Sedih sekali saya malah hari ini bersama. jangan sampai lah anak saya gitu. gitu. Iya. Nah makanya tuh mudah-mudahan agar harapan lu nih tercapai, monggo deh lu pesenin buat generasi sekarang biar nggak lagi bersih tegang tawuran sekarang, monggo. Buat teman-teman sih yang khususnya generasi yang sekarang nih ya, maksudnya janganlah kayak gitu-gituan maksudnya. Paham sih semua nyari jati diri gitu. Tapi kan nyari jati diri nggak harus selalu kekerasan gitu. Mungkin dulu mah iya gitu, tapi sekarang udah bukan zamannya. Jadi lebih ke prestasi yang bener-bener ada gitu. Selain membanggakan diri, keluarga, ya sekolah sih. Sebelumnya mohon maaf, nggak ada maksud sama sekali di sini saya ngomong melebih-lebihkan atau memang buat nunjukin atau gitu. Betul. Saya pribadi malah lebih ke ya udah masa lalu tuh ya kayak gini gitu, jangan ditiru untuk zaman sekarang. Terus yang kedua, kalau bisa kita semua bisa saling silaturahmi. Depok bareng ya. Betul, Depok bareng. Karena momen-momen kayak begini ya udah semua yang diceritain ya tadi seperti apa slogannya ya. Lupakan masa lalu, jalin silaturahmi gitu. Jadi lagi-lagi udah gitu, silaturahmi yang utama mah gitu. Betul. Jadi kedewasaan kita dibuktikan di sini. Betul. Ya. Nah, jadi buat teman-teman setia CJ Channel, kurang lebihnya dan rasanya obrolan gue bersama sohib gue Wildan pada malam hari ini seperti itu aja kali Dan ya. Siap, Bang. Sekali lagi kisahnya Wildan nih jangan ditiru, ambil hikmahnya. Tadi banyak banget hikmahnya tuh, romantis banget anjir. Sedih gue ya dengerin. Berjuang bertahan hidup di tengah kesendirian anjir. Ini kalau dijadiin buku novel tabelnya segini Dan ya anjir. Dan akhir kata gue atas nama pribadi mohon maaf bila mana tadi ada penyebutan nama rival dari sekolah manapun, bukan bermaksud menyombongkan satu pihak ataupun pihak lainnya, namun ini adalah fakta dan realita yang terjadi di eranya Wildan tuh. Jadi gua dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!